Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdas syakirin hamdan na'imin. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyin wa imamul mursalin wa qaidul mujahidin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ibu-ibu, bapak-bapak dan segenap jamaah rahimakumullah, kita purwakani kajian lan panggihan menika kanthi maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah di kesempatan yang mulia ini. Allah masih perkenankan kita untuk bisa bermujalasah, untuk bisa duduk bersama dalam majelis yang insya Allah mulia. Sholawat beriring salam mari kita sanjungkan kepada uswah kita, tauladan kita, panutan kita, pemimpin kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teriring doa dan harapan semoga kelak di yaumul kiamah kita semua direngkuh sebagai umatnya dan diberi syafaatnya. Amin. Ibu, bapak dan segenap jamaah rahimakumullah, seperti kita ketahui, kalau di kalender yang ada, kita hari ini sudah memasuki tanggal 9 Muharram. Artinya besok pagi kita disunahkan untuk siam tasu'ah, ya, berpuasa di tanggal 9 Muharram, dan Kamisnya kita lanjut puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Bulan Muharram mengkonfirmasi kepada kita semua bahwa kita berada di awal tahun, awalus sanah, ya, berada di awal tahun baru Hijriah, tahun baru kita, tahun baru umat Islam di dunia, tahun 1448 Hijriah. Bila ada riwayat yang mengatakan bahwa umur umat Rasulullah itu hanya, kalau bahasa orang Jawa itu udokoro, wetawis, 1500 tahun, Pak. Artinya tinggal tersisa, ini matematisnya, Pak. Tinggal tersisa berapa? 52 tahun. Kalau 52 tahun pun ya mayoritas yang ada di majelis ini, kecuali yang anak-anak, kayaknya juga sudah selesai, Pak. Betul? Masuk penjaringan di Arab 50 tahun kas. Sing ngopeni sapa kan. Itu tidak mutlak, bapak-bapak, ibu-ibu, tetapi bahwa sebagai sebuah pencerahan dan perhatian
ya layak, karena udakara itu kalau dalam bahasa orang Jawa ya bisa lebih bisa kurang kan gitu. Tetapi bahwa kita sudah dihadapkan pada berbagai fenomena kehidupan yang bisa menjadi indikasi, ya, sebagaimana keterangan-keterangan yang biasa kita baca dari hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman. Ini bisa jadi, Pak. Bagaimana ngototnya Israel tetap menyerang Lebanon dan tentunya Gaza Palestina, Pak. Bagaimana ngototnya Israel ini untuk tidak membolehkan Amerika berdamai dengan Iran misalnya. Dan yang lebih mengerikan lagi menurut saya, Pak, bagaimana ternyata di Indonesia itu sudah banyak relawan-relawan pro Israel ini, Pak. Saya itu nggak habis pikir kenapa negara melindungi. Negara kita di Undang-Undang Dasarnya menyatakan bahwa penjajahan harus dihapus dari muka karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Artinya Indonesia adalah sebuah negara yang konsisten mestinya loh, Pak, ya. Tapi akhir-akhir ini kita nggak tahu arahnya kemana. Dari zaman Pak Harto tidak pernah ada hubungan diplomatik dengan Israel. Apalagi sampai membantu Israel. Baru hari-hari ini, Pak, kita menjumpai realitas Indonesia malah membantu Israel. Ada apa ini, Pak? Ya. Ada apa dengan kita? Ada apa dengan dunia? Akankah ini menjadi pertanda awal kehancuran Israel itu sendiri? Yang kata Allah, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta yuqatilul muslimunal yahud, sampai orang-orang Islam berperang secara totalitas melawan Yahudi Israel. Fayaqtuluhumul muslimun al-yahud, orang-orang Islam akan sampai bisa menghabisi, membunuh orang-orang Yahudi. Ya. Hatta yahtabiya fi miwara'i sajar awil hajar, sampai orang-orang Yahudi berlari berlindung di belakang pohon, di belakang batu, tetapi batu dan pohon di kala itu, Pak, tidak mau pro Israel. Mosok kita kalah dengan batu yang nggak punya otak, kalah dengan kayu yang tidak punya. Kayu batu ketika digunakan berlindung oleh orang-orang Israel, kata Rasul, akan berkata, ya Abdullah, ya Muslim, wahai hamba-hamba Allah, wahai orang-orang Islam, hada Yahudi, ini loh ada orang Yahudi. Ta'al faktulhu, reneo ketaken dase no, Pak. Maksud ketak apa nih? Ketak yang dase. Wong Israel itu ora ndas-ndas ki, Pak. Walah wong Israel kok ben ndase wong Israel kok. Nek panjenengan kula ya ora wani to, Pak. Gitu. Ini adalah nubuah. Jadi muhasabah kita di awal tahun baru Hijriah 1448 ini, mari kita sama-sama evaluasi, Pak. Evaluasi umat Islam ini sudah saatnya dalam konteks seperti ini, mestinya umat Islam itu satu kata, ya, satu kata, apa satu katanya? Lawan Yahudi. Karena tidak ada namanya Yahudi, tidak ada nama Israel yang dari
zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, ya, kecuali pasti mereka itu memerangi, memusuhi kaum muslimin. Dan itu kalau dalam bahasa orang Jawa ya wis pinesti dening Gusti, artinya sudah disebut dalam Al-Quran oleh Allah Ta'ala bahwa latajidanna asaddan nas adawatan lilladzina amanul yahud. Sira ora bakal ketemu menungso ning alam donya iki sing luwih bengis, luwih kejem, luwih sadis, luwih biadab di dalam memerangi kaum muslimin melebihi orang Yahudi, kata Allah. Ya. Ini Al-Quran, Pak. Mau kita mau bilang apa lagi? Dan faktanya memang seperti itu. Betapa kejamnya yang orang-orang Yahudi kalau terhadap bangsa Palestina. Sampai hari ini loh, Pak. Sampai hari ini belum berhenti mereka membombardir Gaza. Ya. Itu kalau tidak dibilang kekejaman apalagi, Pak. Itu sadis. Ya. Benar-benar tidak berperi kemanusiaan dan tidak berperi keadilan. Maka bila Indonesia dari awal sudah tegas seperti itu, ya tidak ada kata lain kecuali lawan Yahudi. Ya. Setidaknya sikap kaum muslimin di negeri kita ini harus jelas. Jangan sampai justru ada relawan pro Israel hidup di Indonesia, diundang di televisi, kemudian berdebat, yang tentunya karena mereka tentu juga dipilih oleh orang-orang yang secara intelektual itu dianggap encer, Pak, akan mempengaruhi pikiran dan hati kaum muslimin yang sudah ada benih-benih atau bibit-bibit penyakit dalam hati dan pikirannya. Ya, orang-orang kayak itu loh, Pak, yang beberapa waktu yang lalu di Rakyat Bersuara, ya, Abu Janda itu, Masya Allah, orang kayak gitu saya tuh nggak habis pikir, Pak, kenapa bencinya kepada orang Palestina sedemikian rupa, bahkan menolak bahwa Palestina adalah salah satu bangsa yang paling cepat mengakui kemerdekaan Indonesia. Dianggap oleh Abu Janda, Palestina tidak ada, belum lahir katanya. Dia nggak baca sejarah, tapi nekat aja ngomong. Sekelas Prof. Ferry Amsari dikatakan hoax. Dia sendiri padahal tidak ngerti sejarah. Masih tersimpan di berbagai file, Pak. Ya, bahkan di file Google ini masih bisa penjaringan temukan siapa bangsawan Palestina, siapa saudagar Palestina, siapa konglomerat Palestina yang kemudian menyerahkan hartanya untuk rakyat Indonesia melalui lobi-lobi para ulama-ulama Islam yang dikelilingkan oleh Soekarno, ya, salah satunya Kiai Haji Agus Salim. Kemudian ada seorang saudagar Palestina, ya, yang namanya Ali Tahir. Semua sejarawan kemerdekaan Indonesia tahu dan mereka mengakui, Pak, bahwa Ali Tahir adalah seorang bangsawan Palestina yang menyerahkan hartanya untuk orang Indonesia. Karena apa? Setelah Indonesia mendeklar dan memproklamirkan diri sebagai bangsa yang merdeka, Indonesia sudah kadung miskin, Pak. Dikeruk kekayaannya yang sangat dahsyat oleh Jepang selama hampir 3 tahun. Ya. Yang sebelumnya dikeruk juga oleh orang-orang Eropa, Pak. Yang paling lama ada Belanda
Sebelumnya ada Inggris, ada Portugis, ada Spanyol. Ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang kami muliakan. Renungan kita pada kali ini kaitannya dengan awal tahun. Mari kita kaum muslimin ini ya betul-betul menyadari bahwa potensi atau kekuatan besar umat Islam dunia itu salah satunya ada di Indonesia. Ya. Indonesia itu jumlah penduduknya masih iring-iringan dengan dua negara yang lain, yakni Pakistan dan India. Ya. Yang rankingnya itu 3 negara ini adalah merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Itu berporos pada Indonesia, Pakistan, India. Mungkin 10 tahun yang akan datang penduduk terbesar dunia itu miliknya India. Bila dakwahnya Dr. Zakir Naik diteruskan oleh anak-anaknya atau ulama-ulama yang lain terus berkembang, maka India akan sangat mungkin menjadi negara pendulang jumlah umat Islam terbesar di dunia, karena penduduk India hari ini sudah tercatat ya di atas 1,3 miliar. Gitu kan? Kalau sampai ada ledakan dakwah yang dahsyat di sana, artinya kan Masya Allah ya, Indonesia ya pol-pol kan cuma 280 hari ini Pak. Itu aja Islamnya banyak yang melempem, banyak yang meleto. Ya. Saya itu cerita sedikit Pak. Kemarin alhamdulillah ada jamaah dari sini yang mendonasikan 1 ekor kambing dan 1 ekor sapi. Saya kirim ke daerah pelosok, salah satunya itu di wilayah lereng Merbabu Pak. Ada kampung itu namanya Dora, tapi bukan Doraemon. Orang sana bilangnya Doro. Tulisannya saya baca itu DORA, Dora. Itu masuk Kelurahan Dilarem, Kecamatan baru dari pemekaran Ampel, namanya Geladak Sari Pak. Sak kampung itu nggak ada masjid, nggak ada musola, nggak ada langgar. Jumlah muslimnya itu sebenarnya kalau persentase masih lebih banyak, sekitar 60%. Satu kampung itu 60%-nya muslim, 40%-nya Nasrani dan yang lain kalau ada. Ya. Sebelum masuk di desa itu kita mesti melewati kampung lain yang punya yayasan milik orang Kristen dan ada gereja besar di kiri jalan mau masuk ke kampung itu dari bawah. Itu gereja besar Pak, dengan halaman luas. Ya. Artinya apa? Saya berpikir umat Islam di situ, ya, ini mungkin potret kampung-kampung seperti di lereng-lereng gunung yang lain di seluruh Indonesia ini banyak. Ya, di Lawu itu kalau di jalan utama itu mungkin tidak kita jumpai Pak, tapi lereng-lereng yang lain seperti daerah Kerjo, daerah mana namanya Candi apa namanya Candi apa Sukuh, Candi Cetro, itu gerakan kristenisasi itu masif. Gitu Pak. Yang ingin saya ceritakan Bapak-bapak sekalian, ini sebagai evaluasi. Ya. Kondisi sudah seperti itu. Kemarin alhamdulillah saya mendapatkan seorang donatur juga yang ingin meminta saya, Ustadz tolong carikan daerah yang tidak ada masjid. Ya. Nanti kami akan bangunkan, tapi sekalian tanahnya kita akan beli. Oke, kalau seperti itu ya alhamdulillah. Saya ini
biasa terjun di yang seperti itu kayak. Akhirnya dengan itu saya ajak ke sana Pak. Saya naik gunung, ketemu dengan masyarakat, ketemu RT, tahu betul bahwa itu nggak ada masjid, nggak ada langgar, nggak ada musola. Udah berniat benar sungguh-sungguh ingin bangun masjid. Ya, maunya ya ditempatkan di tempat yang strategis di kampung itu. Nah, kemudian kita tinggal nyari tanah Pak. Sampai hari ini itu belum mendapat jawaban. Tidak disuruh wakaf. Kita akan beli. Ya harga normal lah situ misalnya atau meternya berapa kita akan beli. Kemudian kita akan bangun masjid, selesai kita akan serahkan ke warga di situ Pak. Ini responnya sangat dingin. Pasca Idul Korban kemarin pun harapannya saya kasih sekian hewan korban yang saya kirim ke sana hidup. Itu harapannya nanti bisa jajak komunikasi, tapi sampai hari ini belum ngepel saya Pak. Ngepel saya, Pak Ustadz sudah ada tanah yang dijual dan sebagainya, belum sampai sekarang. Keburu donaturnya nanti nggak percaya lagi, tapi persoalannya sudah saya ajak ke sana masalah alhamdulillahnya. Jadi saya nggak ngarang cerita. Nah ini problem yang umat muslim harus muhasabah. Kenapa kita masih menjumpai prototipe masyarakat yang seperti itu? Yang mungkin bukan hanya tempat itu, banyak lagi. Ya. Artinya tingkat kepedulian dan kepekaan mereka terhadap tanggung jawab sebagai seorang muslim dan umatnya ini sangat kurang. Ya. Sangat kurang. Ya, tempat seperti itu sangat rawan sekali dengan gerakan pemurtadan. Seperti yang pernah saya ceritakan di sini ya. Jumatan diliburkan gara-gara orang Kristennya mantu Pak. Dan itu nggak viral persoalannya, nggak viral Pak. Coba kalau yang libur Jumatan gara-gara ada orang Kristen mantu itu di Masjid Baitul Rahman ini Pak. Jagat persilatan di Soloraya pasti geger. Ini masjid ngendi ngisi pengajian sapa kok ngantek enek Jumatan di rek iki. Mesti ning rasa dicoba iki dadak dicoba barang dosa sampeyan. Karena di sini sudah ada gerakan-gerakan dakwah yang menyadarkan umat. Di tempat itu tidak ada orang yang membela. Bahkan masyarakat muslim pun membenarkan ini libur dulu. Karena apa? Karena tangga kita yang baik hati sedang mantu gitu loh Pak. Ya. Ini tidak boleh kita biarkan yang seperti ini Pak. Tetapi memang tantangannya cukup nyata. Tantangannya cukup nyata Pak. Ya. Daerah-daerah seperti ini, kemarin kita kebetulan itu yang paling ujung utara Boyolali itu di daerah Juwangi. Kita melangkah sedikit dari Juwangi seberang rel sudah masuk di Kabupaten Demak. Ya. Kita melewati Demak, melewati daerah Repaking pokoknya daerah sana Pak ya. Saya Kedung Jati, ya kita lewati itu jalan Demak semua. Kita muter sampai ke Wonosamudro, Wonosekoro. Itu memang kondisinya luar biasa Pak. Dalam arti, ya tantangannya real, nyata dakwah di tempat seperti itu. Ini sebagai muhasabah kita Pak. Kita mungkin merasa di sini sudah nyaman-nyaman aja, sudah enjoying full. Kita merasa tidak punya masalah. Iya, mungkin kita tidak punya masalah di tempat ini. Tapi ada sekian banyak masalah di tempat yang lain yang itu mengenai saudara-saudara kita. Ini yang harus dievaluasi, Pak.
Ini yang kita harus muhasabah. Gerakan dakwah kita tidak boleh nyentral hanya di tempat-tempat tertentu. Sementara tempat-tempat yang lain kita biarkan dengan tidak ada gerakan dakwah. Itu. Jadi sesekali itu penjenengan kalau healing-healing, halan-halan itu Pak ya. Itu jangan hanya ke tempat rekreasi yang banyak panorama wanita-wanita menarik gitu Pak, healing-healing halalnya ke daerah-daerah pelosok kayak gitu, lihat masjid mereka bagaimana, lihat yang sholat jamaah berapa orang, ya, agar itu mampu membuka pikiran kita Pak. Ya. Kalau seperti itu ya sampai jambul wahnen kita biarkan, padahal grassroots itu kan kelompok mayoritas. Betul nggak Pak? Grassroots itu kelompok mayoritas. Mohon maaf Bapak-bapak, saudara sekalian, masyarakat grassroots itu adalah masyarakat yang pragmatis. Sopo sing teko nggawa apa kuwi sing ditampa. Sopo sing teko nggawa apa kuwi sing ditampa. Ya. Mereka mau diceramai hebat-hebat yang ilmiah ora tedas. Misalnya di media di apa Anies Baswedan ceramah hebat, di sini daging kabeh reneng balunge ibaratnya gitu ya. Ora tekan Pak, orang Yesus itu enggak tekan. Bicara geopolitik, dan apa itu, enggak tekan. Kalau kita datang kepada mereka memberikan solusi mereka itu ya kesulitan ekonomi. Kita datang memberikan solusi masalah mereka kesulitan ekonomi. Kesulitan mereka itu mau bangun masjid nggak punya dana. Kesulitan mereka itu jalannya rusak. Ya. Ada teman kita kemarin yang ikut pakainya sedan lah, ya Allah lah antum ke Medan seperti ini ya sedan. Akhirnya ya harus penumpangnya turun dulu, didorong pelan-pelan baru jalan gitu ya. Gitu ya. Saya sudah bilangin medannya agak susah. Mereka yang dibutuhkan seperti itu Pak. Makanya ketika mohon maaf dalam konteks pemilu, ya siapa yang datang membawa amplop, siapa yang datang membawa sembako, siapa yang datang membawa bantuan, itulah yang mereka kenal, yang akan mereka pilih. Tidak peduli mau partai setan, mau partai congculi, mau partai apa, mereka enggak mikir jauh-jauh. Yang mereka pikirkan adalah siapa yang membawa amplop. Pragmatis Pak. Dan itu mayoritas. Nah kalau seperti itu kita nggak mendampingi dengan dakwah, kapan mau berubah? Dakwahnya pun juga tidak semata-mata tablighur risalah. Tidak semata-mata menyampaikan ilmu-ilmunya semata-mata Pak. Kita ya harus datang dengan membawa solusi-solusi yang real. Ya. Itu tantangan Pak. Kalau kita nggak bersinergi, kalau kita nggak berta'awun, ya akhirnya jadi berat. Jujur saja kalau saya ke sana tidak disupport oleh kaum muslimin yang lain, berat Pak. Saya membawa bantuan terus ya nggak bisa loh, mandiri. Kalau ada muslimin yang ini saya untuk sana titip ini sembako, titip ini bingkisan, nah saya datang. Saya bagikan kepada masyarakat, tidak saya kurangi, ya. Ada yang kita tambahi, kita berikan ceramah masuk. Ya. Tapi kalau enggak ya memang berat Pak. Ya, berat. Itu butuh sinergi. Nah, gimana kita mau berubah Bapak? Kalau misalnya umat Islam masih mau memperjuangkan Islam dengan melalui pintu demokrasi, pemilu misalnya Pak ya. Kalau itu masih dianggap sebagai metode yang akan bisa membantu untuk menegakkan Islam,
menjaga marwah kaum muslimin, maka yang tempat-tempat seperti itu harus diopeni, Pak, biar tidak kemudian direkrut oleh kelompok yang lain, kekuatan yang lain. Mereka muslim persoalannya, Pak. Gitu loh. Kalau kita mainnya hanya pada saat itu saja, masyarakat ya tadi yang paling datang membawa bantuan paling nyata, paling banyak, amplopnya paling kandel, sembakone paling akeh, ya kuwi sing dianggap wong apik. Mereka tidak akan bisa melihat kebaikan itu hanya dengan sebuah teori-teori, ceramah-ceramah yang mereka nggak paham, gitu loh sekalian. Nah, oleh karena itulah saya di forum ini ingin menyampaikan, jazakumullah khairan, kemarin sudah dibantu ya, 1 ekor sapi, kemudian ada kambing, ada yang daging ya. Yang daging pun kita kirim ke sana, Pak. Sore hari kita dari jamaah-jamaah pagi nganter atau diambil atau disampaikan ke tempat saya, sorenya saya telepon orang-orang sana untuk ke rumah, ambil dagingnya, dimasak besok pagi, kita akan sembelih sapi, kita akan sembelih kambing di tempat Anda, dan daging ini silahkan dimasak untuk acara besok. Baru kita bisa ceramah di sana, mereka datang, mereka mendengarkan, Pak. Kalau mereka kita suruh kumpul, besok saya mau datang, mau adakan pengajian, silahkan hadir. Gitu. Nanti penyelenggaraan gimana Pak Ustadz? Ya, dia sendiri, semua dia tidak jalan, tidak usah pengajiannya, Ustaz. Kami repot di ladang. Tapi kalau tehnya kita yang bawa, gulanya kita yang bawa, snacknya kita yang bawa, mereka suruh kumpul, insya Allah longgar. Tapi lo enggak, mereka suruh ngadain sendiri, iya mereka pilih ke ladang. Gimana kita mau menyalahkan siapa seperti ini, Pak ya? Ya, pemimpin tidak hadir di tempat seperti itu untuk menjaga iman mereka, akidah mereka, menjaga ibadah mereka. Pemimpin nggak hadir. Bahkan mohon maaf, negara pun nggak hadir untuk ngopeni akidah warga negaranya agar tidak murtad. Padahal itu tanggung jawab negara mestinya, Pak. Ya. Pemimpin hadir hanya saat ketika mereka butuh suara. Kan begitu. Ini saya tidak dalam konteks ngerasani atau ngudoroso gimana Pak. Ini kita bicara faktualnya seperti itu. Nah, disinilah saatnya kaum muslimin, mari kita muhasabah ini menghasilkan sebuah renungan bahwa umat ini harus bersinergi, Pak. Waktu akan terus berputar. Kemenangan Islam sebuah kepastian. Kita nggak boleh ragu, Pak. Masalahnya adalah apakah kita akan menjadi bagian, kalau ibarat pemilu, tim pemenangan, tim ses untuk tegaknya Islam atau izul Islam wal muslimin, atau kita hanya menjadi penonton, menjadi komentator. Ya. Bahwa Islam pasti menang, iya Pak. Terlalu banyak ayat yang menjelaskan kepada kita, surah An-Nur ayat 55 di antaranya. Itu janji Allah. Ya. La yastahlifannahum fil ard kamastahlafal ladzina min qablihim. Allah itu akan menjadikan orang-orang yang amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman, yang beramal soleh itu sebagai khalifahnya di muka bumi. Sebagaimana Allah telah menjadikan khalifah di muka bumi orang-orang sebelum mereka. Ini janji. Semua masalahnya orang beriman yang beramal soleh itu kita atau bukan? Kalau hari ini kan bukan, Pak, jawabannya. Ya. Hari ini jawabannya bukan. Hari ini tidak tahu, Pak, saking orang Indonesia itu sudah terlalu banyak menghadapi masalah yang multidimensional, Pak. Sekarang ini mungkin sudah tidak ada lagi yang nampak bersuara kebenaran di yang mana, yang suaranya batil itu siapa. Ini orang sudah mulai capek kayaknya, Pak. Ya, sudah mulai capek. Akhirnya masyarakat Islam ya sudah,
dalam tanda kutip menyerah dengan keadaan. Padahal itu nggak boleh terjadi. Kita harus tetap berdakwah, kita harus tetap mengajak umat, mengingatkan kaum muslimin sing rungro gelem salat ben salat piye, sing wis gelem salat piye supaya gelem yang masjid, sing yang masjid piye supaya gelem istiqomah, menjaga dan mengembangkan terus, begitu kan? Itu tugas kita semua. Ya. Yang berikutnya begini Bapak sekalian, sebagai closingnya, muhasabah kita ini tentu tidak hanya urusan itu, memang banyak ya, multidimensional. Secara pribadi kita juga harus muhasabah, Pak. Ini yang paling penting justru mendasar pribadi kita. Mari kita terus juga introspeksi. Selama ini kita berislam itu hanya untuk diri kita, atau Islam kita ini sudah bisa dirasakan manfaat dan maslahatnya untuk umat, untuk kehidupan? Apa baru semata-mata untuk diri kita? Kalau kita berpijak kepada surah Al-Asr itu Pak ya, wal asr innal insana lafi khusr. Ayat yang terakhir, ilal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kalau berpijak dari ini, kata Allah wal asr, demi waktu, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia akan berada di dalam kerugian. Ya. Allah menyebutkan kata yang umumnya adalah manusia. Seluruh manusia akan berada dalam kerugian. Yang tidak rugi itu dikecualikan, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, menggunakan waktunya untuk mempertebal, memperkokoh, ya, memperkuat keimanannya. Wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang mempergunakan waktunya setelah untuk memperbaiki, memperbaharui, mempertebal, memperkokoh keimanannya untuk beramal soleh. Dua. Kemudian yang dua terakhir inilah yang kata Imam Ibnu Qayyim, ini yang kemudian dirasakan oleh orang lain. Wa tawasau bil haq. Yang tidak akan rugi adalah mereka yang menggunakan waktunya untuk bertawasau bil haq. Siapa Pak yang akan mengajak orang-orang Islam yang ketika Ramadan tidak puasa, ketika saat sholat mereka tidak sholat? Ya. Tadi saya habis takziah di suatu tempat, saya bukan di mana. Saya dapat info dari tetangga yang saya takziahi, itu ternyata yang lakinya nggak pernah sholat. Hatta Idul Fitri, Idul Adha pun nggak pernah sholat. Nah saya kebetulan ini anak menantunya itu jamaah pengajian saya. Anaknya itu sholat ahli ibadah, jilbab besar. Saya takziah, saya sholatkan karena ibunya sholat. Kebetulan ya, yang meninggal itu sholat. Ya, baru ketika saya pulang, saya temui bapaknya, saya jabat tangan, saya rangkul pundaknya, saya tepuk, merambang kalau bahasa orang Jawa ya. Saya sabar aja Pak, mugi-mugi istri panjenengan, ibu ini sedone ditampi saya amal ibadah kali Allah Singapura, daya kalpatani panjenengan, karena saya dapat data. Dia tidak mau sholat, saya nasihati langsung Pak. Monggo kersane benjang saged kempal malih kalih keng garwa kalih istri panjenengan, sholatnya dipun tindakaken kanthi sae. Ya. Saya beranikan diri karena saya takziah situ kalau nggak memberi manfaat ngapain juga gitu ya Pak. Sudah nyolatkan, sudah disolatkan oleh banyak orang. Alhamdulillah nanti dapat peluang amal ya saya lakukan, saya nasihati. Nangis dia Pak. Walau alam besok nangisnya karena kehilangan istri atau nangis karena saya nasihati, saya tidak tahu yang nasihat nangis gitu. Monggo dipun tidak akan sholati supados mangke biar saged kempal kalian keng garwa. Oke, kembali ke tadi ya. Wa amilus solihat wa tawasau bil haq.
Apakah keislaman kita ini sudah bisa dalam konteks memberikan manfaat maslahat kepada kehidupan, kepada orang lain, atau keislaman kita ini baru untuk diri kita? Sing penting aku sholat, sing penting aku ya wis Ramadan ya wis poso, sing penting aku wis umroh haji. Masih kurang apa? Masih kurangnya masih banyak, Pak. Masih banyak orang Islam yang merasa muslim tapi nggak mau sholat. Masih banyak orang Islam yang mau ke masjid. Masih banyak orang Islam yang tidak peduli dengan kemungkaran, kemaksiatan. Ya. Bahkan masih banyak orang Islam yang terlibat perbuatan maksiat dan mungkar. Kalau kita tidak kemudian melakukan tawasau bil haq. Sekali lagi kita konteksnya berbicara perubahan, tidak ada perubahan nantinya. Dan tawasau bis sabr. Bagaimana kita juga dalam memberikan nasihat dibangun di atas kesabaran. Terus artinya kita tidak boleh berhenti. Sabar itu artinya kita tetap melakukan kebaikan. Sabar itu artinya kita tidak berhenti melakukan sebuah ketaatan. Sabar itu artinya kita tetap harus melawan kemungkaran dan kemaksiatan. Sabar itu artinya kita tidak boleh mendiamkan kemungkaran yang terlihat oleh mata kepala kita. Karena kata Rasul, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Ya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran maka dia harus merubah kemungkaran itu, mencegah kemungkaran itu. Bahasa agak galak itu memberantas kemungkaran itu dengan tangannya. Kan yang diberantas kemungkaran, Pak. Bukan memberantas orangnya. Ya. Biyadihi dengan tangannya. Dengan kekuatannya. Ada yang mengertinya dengan kekuasaan yang dimilikinya. Saya berpikir bila ada penguasa-penguasa di Indonesia ini tampil di garda depan dari tingkat lurah, camat, bupati, gubernur sampai dengan presiden, tampil di garda terdepan memberantas kemungkaran dan kemaksiatan, Pak. Ya, selesai insya Allah. Karena yang melakukan pemimpin. Ning golek lurah sing gelem berantas wong mendem ya sapa, golek camat sing gelem berantas wong judi ya sapa, golek bupati sing gelem berantas prostitusi ya sapa, golek gubernur sing gelem berantas korupsi ya gendi, golek presiden tambah angel. Pak. Ya. Ya. Saya nggak mau nyinggung NPK, Pak. Nggak usah disinggung. Sudah banyak yang tersinggung masalahnya. Ya. Jadi kalau kita tidak gunakan waktunya untuk tawasau bil haq, tawasau kita akan menjadi innal insana lafi husrin. Coba, Pak. Ini berat. Gitu ya, berat. Kalau kita tidak gunakan waktu kita untuk itu, kita akan rugi. Ya, dan tadi kalau bicara perubahan, tidak akan ada perubahan, yang nggak ada yang mengingatkan, nggak ada yang nasihati. Karena kalau sudah seperti ini ada resiko, Pak. Marra minkum mungkaran falyughayyir biyadihi, ini beresiko. Pemimpin kok memberantas wong mendem, memberantas judi, memberantas prostitusi, itu dibenci oleh masyarakat. Dibenci oleh masyarakat, Pak. Karena masyarakat kita tadi pragmatis, senengnya ya ura-ura, foya-foya, seneng-seneng sakarepe dhewe gitu. Nek perlu ngantek rang diatur barang, Pak ya. Patutono sing ngaji ki ya melu nyawer kok. Ning gandeng ra patut ya nyawer, Pak. Gitu kan? Gitu loh, Pak.
Ya. Jadi kalau tidak fa'ilam yastati fabilisani. Kalau memberantas dengan kekuatan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan kemampuan ininya nggak punya keberanian, nggak punya kekuatan, maka lesan kita harus ya jahidu bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihad dengan lisan kita. Qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan kebenaran itu walaupun dirasakan sangat pahit. Tapi kadang memang pahit itu harus kita telan. Karena ternyata dalam rasa pahit itu terkandung obat yang sangat berguna untuk tubuh kita. Dalam rasa pahit itu akan menyehatkan fisik kita. Kan gitu. Qul haqqa walau kana ala nafsik. Bahkan sampaikan kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran walaupun kadang yang kita sampaikan itu juga akan menghantam diri kita. Bahkan itu diperlukan untuk rem. Kalau kita menyampaikan, ayo sholat jamaah, otomatis kita akan termotivasi untuk melakukan. Wah ibu, kita sholat jamaah masjid, dia malah non bal-balan. Kan ya jadi, ya, walaukanlah ala nafsik, walaupun mengenai dirinya. Nasihat itu diperlukan, Pak. Kita ketemu orang nasihat itu diperlukan sekali. Kayak tadi mohon maaf saya memamerkan dalam tanda kutip tadi itu agar kita terbiasa, Pak. Mengajak orang, menasihati orang. Saya berharap dan mudah-mudahan dengan kematian istrinya dia kemudian sadar, dia kemudian bertaubat, kemudian besok mau sholat. Dan akan saya pantau insya Allah, akan saya cek sholat ma'ruf. Karena saya sangat yakin, Pak, satu orang yang kemudian diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, wasilahnya adalah lisan kita. Wasilahnya adalah ajaan kita. Itu bonusnya lebih baik, lebih bagus daripada satu zurid Pajero terbaru atau Alphard terbaru. Walaupun saya ngomongin ragablek ini kan soalnya akhirat ngopo yo kanggo pokoknya. Gitu, Pak. Intinya orang nek sing ngeki, Pak. Karena setiap dakwah dalam ngasih Pajero kan argo gentiran di tempat parkir. Enggak usah. Gitu. Gitu. Fa illam yastati, yang terakhir, benteng terakhirnya adalah fabi qalbih. Kalaupun kita tidak mampu memberikan nasihat kepada masyarakat, kepada kaum muslimin khususnya, kepada seluruh umat manusia, agar tidak melakukan kemungkaran dan kemaksiatan, maka fabi qalbih, Pak. Sak jroning ati awake iki nelongso wonten ngarsanipun Allah, nelongso di hadapan Allah Ta'ala. Ya Allah, saya tidak punya kekuatan apa-apa ya Allah. Bahkan saya sering mengajak, mengingatkan dengan lisan, saya nggak mampu ya Allah. Itu kita lakukan, Pak. Setiap kali kita sholat tahajud, di sela-sela itu kita bermohon kepada ampunan, ya Allah saya melihat kemungkaran. Di depan saya ada kemungkaran ya Allah, di belakang saya ada kemungkaran ya Allah, di kanan saya ada kemungkaran, di kiri saya ada kemungkaran ya Allah. Tapi saya tidak punya kemampuan untuk mengubahnya. Bahkan saya tidak berani menasihatinya ya Allah. Tapi saya nggak ridho ya Allah. Ini adalah keimanan yang terakhir, benteng kita yang terakhir, Pak. Bila itu tidak kita lakukan, kita enjoying full dengan kemungkaran, kita enjoying full dengan kemaksiatan, kita merasa nggak bersalah, kita merasa nggak ada urusan. Ya Allah ya Rabb, ada hadis yang menyatakan litakmuruna bil ma'ruf walitanhauna 'anil munkar. Kalau seseorang itu melihat tidak mau mengajak kepada Islam, kepada yang ma'ruf, tidak mau mencegah yang mungkar, tidak mau mengingatkan, akan dikuasailah masyarakat itu dengan
sultanan zaliman, pemimpin-pemimpin yang zalim. La yajiru kabirukum wa la yarhamu saghirukum, yang tidak peduli dengan, yang tidak menghormati para pembesar tapi juga tidak menyayangi rakyat kecil. Dan salah satunya, Pak, fayad'u alaikum hiyarakum fala yastajaba lahum. Sampai orang-orang baik ini berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Allah gak kabulkan. Kenapa? Ngarepmu nek mungkar mbok toke wae, mburimu nek kemaksiatan mbok toke wae. Bahkan sekedar ndonga marang aku Allah wae ora mbok lakoni. Ya Allah, hilangkan kemungkaran ini. Ya Allah, hilangkan kemaksiatan ini. Ya Allah, hindarkan kami, ya Allah, masalah kami dari berbagai kemungkaran kemaksiatan ini. Ya kita lakukan. Bagaimana doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ya, ini muhasabah. Monggo sareng-sareng Bapak Ibu nggih, perkawis menika bentuke wala sanes tanggung jawab dan tugas seseorang. Satu orang di antara kita atau satu kelompok di antara kita, tugas kita bersama. Ya. Ya setidaknya niku kagem gugurke kewajiban lho. Awake dhewe iki so nek ning akhirat didangu Allah Ta'ala, kula nggih pun cawe-cawe ya Allah, kula nggih pun ndonga, kula nggih pun titip napa niku sapi 1 ekor untuk sarana dakwah Ustaz ke sana. Ya Pak. Itu. Sampai Pak, kemarin saya ngajak tim Juleha, saya ajak sana nyembelih. Insya Allah sampean lek ijek urusan ngono sih khawatir tak korupsi lah. Saya kan bukan orang insya Allah sampai, karena kita bertanggung jawab dunia akhirat. Ya, kita sampai ke sana, kita berikan ke masyarakat. Bahkan yang saya katakan dulu kemarin Pak ya, diambil lagi sana Pak oleh, Masya Allah. Saya ada keuntungan sedikit ketika ngambil sapinya, itu kan saya suruh nganter ke tempat saya Pak. Masyarakat sana yang ngambil itu dari Wonosamudro, dari Juwangi itu rombongan ya Allah. Dari truk itu dinaiki, padahal saya bawakan kambingnya 5 ekor, sapi 1 truk. Orangnya di situ juga di dalamnya, Pak. Nek ngletong, nek nguyuh piye. Saking senengnya. Terulang lagi saya, kalau gitu tuh kalau nggak mau nyarikan donasi untuk berikutnya tuh. Ada yang kemudian sadar, membangun kesadaran umat, berikutnya bisa berkorban sendiri, alhamdulillah. Gitu. Datang saya dibawai singkong, dibawai gedang. Saya bagi-bagi juga. Ya Allah. Baik ya, saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat. Pun kelewat toh. Ngapunten kalau kelewat sedikit. Nek kelewat sithik nggih kula sedekahke sampeyan, Pak. Pun langsung kula jaluk nggih. Unjul sithik. Mugi-mugi manfaat. Saya berdoa kepada Allah semoga Ibu Bapak jamaah sekalian senantiasa dikaruniai kesehatan oleh Allah Ta'ala dan juga dikaruniai keberkahan. Kita pungkasi majelis ini dengan istighfar. Subhanakallahumma wihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.